لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Seperti apa proses kedatangan jemaah calon haji embarkasi Palembang di asrama haji? Saat ini kita telah terhubung bersama reporter TPRI Arwi Mobah Rahman. Silakan dengan laporan Anda. Baik, dapat saya laporkan saat ini dari asrama haji Kota Palembang, di mana pada hari ini jemaah haji dari kloter 7 embarkasi Palembang sudah mulai memasuki asrama haji Palembang pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan rencananya jemaah haji ini akan ditampung selama 1 malam sebelum diberangkatkan menuju ke Tanah Suci besok. Dan salah seorang dari calon jemaah haji ini mengatakan bahwa dirinya menyambut antusias ibadah haji pada tahun ini, mengingat tahun ini merupakan kali pertamanya jemaah haji asal Indonesia mulai diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji setelah 2 tahun diadakan akibat pandemi COVID-19. Dan berikut petikan wawancara kami bersama salah seorang ketua rombongan dari calon jemaah haji. Ya, kami berharap bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari umroh, kemudian wajib haji, wukuf di Arafah, kemudian ibadah-ibadah yang di Jumroh, Mina, Jumrotul Wusto, Jumrotul Aqabah, Jumrotul Ula, semuanya rangkaian ibadah harapannya bisa terlaksana dengan baik, karena informasinya kuota sekarang itu adalah setengahnya. Otomatis ruang lingkup untuk beribadah relatif lebih luas. Ya baik, sebagai informasi tambahan, jemaah calon haji dari kloter 7 embarkasi Palembang ini terdiri dari 450 jemaah. Dan jemaah tersebut terdiri dari jemaah asal Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Ilir, Muratara, dan Sirawas beserta KBIH lainnya. Dan rencananya mereka akan dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 1 Juli besok pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Dan demikian yang dapat saya laporkan, ini kita kembali ke studio. Saudara, beberapa jemaah calon haji embarkasi Palembang menilai fasilitas yang ada di asrama haji sudah memadai dan mampu memberikan kenyamanan bagi mereka. Fasilitas yang ada di asrama haji Palembang mampu menimbulkan kesan positif di kalangan jemaah calon haji. Tidak hanya fasilitas, pelayanan yang diberikan pun layaknya di hotel berbintang, mulai dari lobi sampai ke kamar.
membuat para jemaah calon haji merasa betah. Salah seorang jemaah mengaku fasilitas yang disediakan cukup lengkap, sehingga dirinya merasa nyaman saat berada di asrama haji. Alhamdulillah enak, luas, pakai AC, nyaman, dingin, sejuk ya. Ada fasilitas TV. Jemaah lainnya berharap pelayanan yang ada saat ini dapat ditingkatkan lagi. Jika tadi saya sebutkan bahwa kami turun dari bis kendaraan, kemudian kami diantarkan ke lokasi untuk menginap di Gedung Jeddah, dan kami diantarkan dari bawah ke atas dan ditunjukkan ke ruang mana kami untuk menginap. Di situ saja sudah memberikan suatu layanan yang baik. Dan saya yakin untuk selanjutnya itu hal-hal yang baik ini akan tetap berlangsung, dan itu sangat membantu sekali khususnya bagi jemaah haji yang akan melaksanakan haji. Sebelum diberangkatkan, para jemaah calon haji ditampung di asrama haji selama 1 malam guna menerima pembekalan serta manasik. Arwi Morahman, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 82.437 jamaah haji Indonesia telah diterbangkan dan sampai di Arab Saudi. Menjelang berakhirnya fase keberangkatan, sebanyak 82.437 jemaah haji Indonesia telah diterbangkan dan sampai di Arab Saudi. Proses pemberangkatan akan terus berlangsung hingga 3 Juli tahun 2022. Terdata 84 jemaah sakit, 72 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 12 orang dirawat di RSAS. Total jemaah yang wafat di Tanah Suci mencapai 16 orang. Sementara untuk tahun ini, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menetapkan jadwal lempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, dilakukan sejak dini hari hingga pukul 4:30 waktu Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca di Arab Saudi yang sangat panas. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Rangkaian ibadah tawaf dilakukan jamaah haji seluruh dunia sebagai rukun haji dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Pelaksanaan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali menjadi tujuan utama jamaah haji. Para jamaah haji terus memanjatkan doa dan berzikir kepada Allah SWT. Para jamaah haji mendekatkan diri dengan berdoa di depan Ka'bah yang merupakan doa yang mustajab dan langsung diijabah oleh Allah SWT. Hanya berkat pertolongan Allah SWT, jamaah haji dapat berdoa persis di depan Ka'bah. Rangkaian tawaf dilanjutkan dengan sholat sunat tawaf. Kebesaran dan keagungan Allah SWT nyata terlihat dengan berdirinya Ka'bah yang kokoh di tengah jutaan jamaah haji. Rukun haji tawaf ini menjadikan jamaah haji lebih tawadu dan khusyuk beribadah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, para jemaah haji seluruh dunia termasuk jemaah haji Sumatera Selatan Indonesia melaksanakan rukun haji sa'i. Sa'i ini dilakukan jemaah haji sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah yang jaraknya 1 km. Jamaah haji dengan semangat tetap melaksanakan sa'i dengan tertib dan teratur, meski jutaan lebih jamaah haji seluruh dunia berkumpul dan menjadi satu untuk melakukan sa'i dengan berlari-lari kecil untuk jamaah haji laki-laki dan berjalan kaki untuk jamaah haji perempuan. Tertibnya jamaah haji laksanakan sa'i karena mereka mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Sa'i termasuk rukun haji yang wajib dilakukan para jemaah haji sebagai rangkaian ibadah haji untuk meraih haji yang mabrur dan mabruroh. Rita Niarti, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Tan'im adalah salah satu tempat mikot atau tempat pengambil niat ihram umroh yang daerahnya subur. Daerah untuk mikot umroh ini subur, banyak ditanami pepohonan sehingga membuat jamaah haji nyaman. Untuk mengambil niat ihram umroh tidak boleh dilakukan di sembarang tempat, tetapi telah ditentukan oleh para ahli ilmu fikih berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jamaah haji yang mau ba'dal umroh, orang tua atau saudara yang sudah meninggal wajib ambil mikot ke Tan'im. Lokasi Tan'im selain banyak pepohonan dan asri juga dipenuhi burung merpati. Lokasi mikot di Tan'im
ke Masjidil Haram sekitar 5 km. Setelah ambil mikot, jamaah haji bergerak menuju Masjidil Haram. Jamaah haji seluruh dunia, termasuk jamaah haji Indonesia, hari ini berangkat menuju Padang Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Sebelum berangkat, jemaah haji Sumatera Selatan telah mempersiapkan rangkaian wajib haji mulai dari mandi, berpakaian ihram, sholat ihram 2 rakaat dari hotel. Setelah itu rombongan masing-masing kloter diberangkatkan dengan bus menuju ke Padang Arafah. Di dalam bus seluruh jemaah haji terus melantunkan talbiyah dan berzikir untuk selalu mengingatkan keagungan dan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esok pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji Sumatera Selatan bersama jemaah haji seluruh dunia wukuf bersama sebagai puncak haji akbar. Hari ini 8 Zulhijjah, 1 juta jamaah haji seluruh dunia termasuk jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah haji Provinsi Sumatera Selatan akan menuju Padang Arafah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan besoknya 9 Zulhijjah akan melaksanakan wukuf di Arafah yang bertepatan pada hari Jumat. Dan haji tahun ini termasuk haji akbar. Rita Niarti, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Laghafurur Rahim. Subhanallahi. Walhamdulillahi. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Saat ini para jemaah haji telah bermukim di Arafah dan menempati tenda haji. Seperti inilah situasi tenda di Padang Arafah yang ditempati oleh jemaah haji sebelum ibadah wukuf dilakukan. Selain tersedia AC, juga dilengkapi ambal, kasur, bantal, batas kain panjang bagi para jemaah. Pasang batas. Berbagai fasilitas ini makin memberikan kenyamanan bagi para jemaah haji dalam menjalankan puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah. Alhamdulillah, subhanallah, barakallah. Sudah sampai di Arafah. Saya sangat terharu sekali. Karena kita sudah menunggu sekian lama. Alhamdulillah, fasilitas dari mulai karpet, kasur lengkap, bahkan melebihi dari kapasitas jamaah. Alhamdulillah. Kami sudah sampai di Padang Arafah. Ya Allah, puji syukur atas rahmat-Mu ya Allah. Semoga kami diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalani semua rangkaian ibadah ini ya Allah. Semoga kami diberikan haji yang mabrur dan mabrurah. Selamat sampai ke tanah air kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Mekah Al-Mukarramah, Rita Niarti, Metri Oktavia melaporkan. Saudara, seluruh jemaah haji sejak semalam berkumpul di Musdalifah untuk melakukan rangkaian wajib haji, yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah. Sejak pukul 10.30 waktu Arab Saudi atau pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, jemaah haji berangkat dari Padang Arafah menuju Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah dalam rangkaian ibadah haji untuk mencari batu sebanyak 80 butir. Jemaah berkumpul sesuai kloter masing-masing. Batu ini digunakan jemaah haji untuk lempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Salah seorang jemaah haji asal Indonesia, Endang Wasiati Wirono, mengucap syukur dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan bermalam di Musdalifah. Ini baru saja kami nyampe di Musdalifah, namanya
Kami mencari batu-batu dan jumlahnya ini 80 yang kami akan pakai nanti untuk kami lempar. Alhamdulillah sudah dapat dan dimasukkan ke kantong ini. Rasanya bersyukur sekali. Ini adalah salah satu wajib haji di mana namanya adalah mabit di Musdalifah, dan kami tadi sudah membacakan niat dan insya Allah diijabah dan insya Allah kami semua mabrur. Begitu pula Napoleon, jemaah haji Indonesia lainnya yang bersyukur karena diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan rangkaian ibadah di Musdalifah. Ya tentunya kita bersyukur ya, terutama dari jemaah haji KBH Siti Khadijah. Alhamdulillah semuanya sehat, dan harapan kita dengan keberkahan sehat ini rangkaian haji yang akan dilaksanakan akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Rita Niarti melaporkan dari Saudi Arabia. Di antara ribuan jamaah haji Indonesia yang melontar jumrah, ada jamaah haji yang menggunakan kursi roda. Ribuan jemaah haji Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Selatan hari ini melaksanakan lontar jumroh di lantai 3 melalui terowongan Mina. Di antara ribuan jemaah haji terdapat jemaah haji asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang menggunakan kursi roda. Indriati usianya 55 tahun. Kursi rodanya didorong sang suami, Dalimin, yang usianya juga 55 tahun. Semangat ibadah yang luar biasa menjadikan Dalimin kuat untuk mengajak istrinya melempar jumroh di lokasi yang cukup jauh sekitar 3 km. Suami istri ini tetap semangat untuk melaksanakan wajib haji. Tapi tadi nggak berdesak-desakan Bu pas melontar jumroh? Dibantu sama tentara sana ya. Harapan itu ya semoga sehat, panjang umur, bisa masih beribadah lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selain Indriati, ada beberapa jemaah haji asal Sumatera Selatan yang juga menggunakan kursi roda untuk melempar jumroh. Meskipun menggunakan kursi roda, para jemaah haji ini tetap semangat dan sama niatnya dengan jemaah haji lainnya yang berjalan kaki. Melontar jumroh merupakan simbol mengusir setan yang selalu mengganggu manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Jamaah haji asal Palembang, Sumatera Selatan menyaksikan secara langsung pemotongan hewan kurban kibas atau domba. Pemotongan hewan kurban domba sebagai bentuk pembayaran dam bagi jamaah haji karena mereka termasuk haji tamatuk. Haji tamatuk ini jamaah haji melaksanakan wajib dan rukun haji untuk kemudian melepas ihram. Jamaah haji melihat secara langsung hewan domba yang akan dikurbankan. Diakui jamaah haji Mukimin Haji Abdul Hanan, setiap jamaah haji dapat melihat dombanya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah selesai pemotongan dam tamatuk untuk haji kita semua ya, dengan hewan kambing kurban dam. Alhamdulillah 49 orang sesuai dengan jemaah. Ini adalah untuk bayar fidyah. Ya, dam itu artinya membayar karena kita sudah membuka pakaian ihram dari Indonesia. Selesai tawaf kudum, tawaf sa'i dan tahlul itu kita buka ihram. Nah itulah yang tujuan kita menyembelih hewan dam tamatuk. Jamaah haji asal Sumatera Selatan Haji Edi Supriyadi bersyukur dapat melihat langsung korban domba yang pelaksanaannya berjalan lancar. Syukur alhamdulillah kami Haji Khadijah menyaksikan pemotongan langsung hewan kurban yang berjumlah 49 kambing dan selesai dengan lancar dan aman. Tidak ada kurang satu apapun. Alhamdulillah syukur bahwa proses pemotongan hewan berlancar dengan baik. Ke depan diharapkan pemotongan hewan ini sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Daging kurban ini dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya. Dari Kota Mekah, Rita Niarti, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, penggantian kiswah atau penutup Ka'bah dilakukan bertepatan dengan malam Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah. Berikut laporan reporter TVRI Rita Niarti dari Kota Mekah.
Penggantian kiswah Ka'bah dilakukan pada pergantian malam Tahun Baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Penggantian kiswah dilakukan pengurus Masjidil Haram setiap 1 tahun sekali. Ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Kiswah atau penutup Ka'bah ini diganti setelah sholat Isya, tepatnya pukul 21 waktu Mekah atau pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat penggantian kiswah, umat muslim dari berbagai dunia sangat takjub melihat pemandangan yang tak diduga sama sekali. Saudara, tepatnya malam ini, malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Bersamaan dengan itu terjadi pergantian kiswah atau penutup Ka'bah yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dan saat ini disaksikan oleh ribuan umat Islam secara takjub. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagian umat Islam mengabadikan momen bersejarah ini melalui handphone. Meski ribuan umat Islam memadati areal sekeliling Ka'bah, tetapi pelaksanaan penggantian kiswah tetap berjalan dengan baik. Selama penggantian kiswah, para jemaah haji yang akan tawaf dibatasi hanya yang menggunakan pakaian ihram untuk laki-laki dan pakaian muslim bagi perempuan. Untuk membatasi jumlah jemaah haji yang hendak tawaf sehingga pelaksanaan penggantian kiswah berjalan lancar. Penggantian kiswah diperkirakan selesai beberapa hari ke depan. Dari Kota Mekah, Rita Niarti melaporkan. Saudara, Jabal Sur adalah gua tempat persembunyian Rasulullah SAW saat dikejar kaum kafir Quraisy. Berikut kita ikuti laporan Rita Niarti dari Kota Mekah. Saudara, ini adalah Jabal Sur yang di dalamnya adanya Goa Sur, di mana tempat persembunyian Rasulullah SAW ketika dikejar kaum kafir Quraisy akan menuju ke kota Madinah. Dan di goa ini Rasulullah SAW bersembunyi selama 4 hari. Jabal Sur berlokasi di sekitar kota Mekah yang merupakan tempat persembunyian Rasulullah SAW. Di Jabal Sur ini, Rasulullah berdiam diri selama 4 hari di dalam gua Sur karena waktu itu Rasulullah SAW dikejar kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy akan memutus syiar Islam yang akan diteruskan Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Ketika hendak menuju kota Madinah, Rasulullah dikejar kafir Quraisy dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Rasulullah menemukan lokasi persembunyian yang aman. Selama kurang lebih 4 hari, Rasulullah SAW bersembunyi dan akhirnya bisa terselamatkan dari kejaran kaum kafir Quraisy yang menentang ajaran agama Islam. Sampai saat ini, Jabal Sur menjadi salah satu tujuan jemaah haji untuk berkunjung dan melihat dari dekat tempat bersejarah Rasulullah SAW. Rita Niarti dari Kota Mekah melaporkan. Baik saudara, buah kurma adalah tanaman yang dapat tumbuh subur di kota Madinah. Tak hanya itu, buah kurma juga dapat menjadi oleh-oleh sebagai obat. Tanaman kurma ternyata dapat tumbuh subur di kota Madinah meskipun cuacanya sangat panas, berkisar antara 37 derajat Celcius sampai 47 derajat Celcius menjelang sore hari. Tanaman kurma dengan pohon yang besar dengan buah kurma yang cukup lebat tumbuh subur di kota Madinah. Bagi jamaah haji Indonesia, kurma adalah oleh-oleh pertama yang dibeli mereka untuk dibagikan ke keluarga dan kerabat di tanah air. Meskipun beragam kurma ada di sini, seperti kurma salabi, kurma rabi'ah, dan kurma ajwa, namun kurma ajwa diakui salah seorang jamaah haji Habibullah Angkasa, kurma ajwa yang paling disukai karena banyak manfaat yang dirasakan setelah makan kurma ajwa. Dari banyaknya jenis kurma yang ada di Arab Saudi ini, dari sekali dan seterusnya, ternyata paling enak itu kurma ajwa, kurma nabi. Nah, manfaat dari kurma nabi ini kalau dimakan dengan jumlah yang ganjil,
itu bisa menghindari dari berbagai penyakit termasuk dari sihir. Beragam macam kurma dapat dijumpai di kota Madinah dengan harga bervariasi tergantung jenis kurma dan kemasan. Rita Niarti dari kota Madinah melaporkan. Meski sempat ada jamaah yang jatuh sakit, pelaksanaan ibadah haji kloter 7 debarkasi Palembang berjalan dengan lancar. Setelah melakukan seluruh rangkaian ibadah haji, kloter 7 debarkasi Palembang tiba dengan selamat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang, Rabu sore. Setibanya di Palembang, mereka langsung dibawa ke asrama haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke daerah asal mereka. Pembimbing ibadah haji kloter 7, Asror, mengatakan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, meskipun ada jemaah yang sempat jatuh sakit dan dirawat di KKHI. Yang sakit sekitar orang 5 yang pernah dirawat di KKHI. Antara lain kebanyakan sakitnya itu ya sakit bawaan, darah tinggi, jantung, itu yang kelelahan tadi, kendala hampir tidak ada ya. Karena tahun ini pelayanan haji itu jauh lebih sempurna daripada tahun yang sudah. Sebagai contoh di Musdalifah atau di Arafah, yang selama ini kita memakai tenda yang tidak berhasil, sekarang tendanya sudah berhasil. Sementara itu, salah seorang jemaah kloter 7 mengaku bersyukur karena dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Alhamdulillah, subhanallah, akhirnya setelah perjalanan haji selama 40 hari, kurang lebih 40 hari, alhamdulillah pada hari ini sudah sampai ke tanah air dengan sehat, selamat, barusan sudah swab, hasilnya negatif, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah pelayanan semua baik, fasilitasnya lengkap, semuanya sudah baik, tapi harapannya ke depannya lebih baik lagi, ditingkatkan lagi supaya ke pelaksanaan ibadah haji lebih nyaman lagi, alhamdulillah, subhanallah. Jemaah haji kloter 7 debarkasi Palembang terdiri dari jemaah asal kota Palembang, kota Lubuk Linggau, dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Baik. Onta bagus. No. Jangan kotor nah makannya masak. Kasih makan coba.